Kita sudah bercerai lalu ketemulah sama Teddy. Barulah gitu loh. Mungkin berbeda lagi ceritanya, tapi kan ini belum masih proses masih suami istri pada waktu itu terjadilah sesuatu kan gitu. Nah itu yang harus diingat itu loh. Jadi tujuannya apa itu mendekati almarhumah itu apa dengan berbagai cara dia. Ya karena kan ada kuasa hukum, jadi kita mengkuasakan itu juga dengan proses panjang ya kan harus mendapatkan kuasa dari anak-anak dan juga saya. Kalau saya sih kan nggak ada urusan sebetulnya. Tapi saya itu mewakili Perdi yang paling kecil. Nah, sidang kemarin informasi dari Pak Bayuni, itu nanti boleh ditanya sama pengacara saya. Kemarin tuh belum berlanjut sidangnya karena orangnya nggak ada itu. Ya, ya mungkin ditunda karena sudah datang terus dengan alasan mungkin nggak tahu kenapa akhirnya ditunda lagi gitu. Oke. Seperti apa sih Kang mungkin artinya kalau melihat dari substansi pokok permasalahan sendiri kayaknya tadi sangat mengekeh untuk masuk ke dalam pembagian ahli waris juga bersama putrinya. Ya, dia itu lupa dengan kesepakatan awal. Ya, ini saya biar tidak apa ya, tidak fitnah ujungnya. Nah, ini adalah surat pernyataan dari ini Mas, boleh Mas. Ya. Ya. Nah, ini tanda tangan di atas materai. Oke, ini tanda tangan kuasa hukum kan? Kuasa hukumnya almarhumah. Pak almarhum. Ya. Nah, ini tuh setelah kita sah lah ya, maksudnya untuk perceraian itu akte cerai itu keluar di 5 Oktober 2018, ketok palu 20 September 2018 ya. Bahwa sebelum perkara perceraian diputus dengan mengacu pada pasal 86 dan pasal 87 kompilasi hukum Islam, Lina binti Saci menyampaikan kepada pengacaranya bahwa harta bawaan yang diperoleh dari pernikahan dengan saya semuanya diperuntukkan untuk anak-anaknya. Nah, dan ini udah disepakati oleh dia, ya, yaitu ada sebidang tanah rumah bangunan di Panyawangan, ada ruko, nah, terus ada uang iki yang ada di rekening atas nama almarhumah sejumlah 5 miliar itu dibelikan rumah villa Bandung Indah seharga 1,4 miliar. Rumah kosan 32 kamar Bojong Soang Bandung seharga 2 miliar, tanah di Banjaran 99 tumbak, tanah sebanyak 10 tumbak di Cikoneng Ciamis. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari surat perjanjian dan pernyataan ini yang sudah disepakati itu bahwa aset-aset itu adalah di safety box di bank, salah satu bank. Nah, akhirnya diserahkanlah kepada putri. Nah, akan tetapi menurut informasi bahwasanya ada 2 kunci. Gitu, ada 2 kunci. Tetapi semua aset yang ada di sini itu ada beberapa yang nggak ada. Surat rumah Panyawangan, surat ruko, dan juga yang kosan. Nah, kosan menurut informasi ada di dia surat kosannya, surat aktenya, karena dia mengklaim bahwa itu adalah tetap punyanya dia karena dia juga ada menyimpan uang, katanya gitu. Ya kalau menyimpan uang harusnya didiskusikan dong, ya karena itu bukan peninggalan almarhumah, itu uangnya mutlak uang iki yang tertulis di sini kan senilai 5 miliar. Nah, Villa Bandung Indah kemana? Kan belum ada penyelesaiannya. Nah, jadi kalau misalkan mau mengurusi tentang ahli waris, ya harus dibereskan dulu lah semua. Baru kita sidang di PA. Ya kan, runtutannya seperti apa gitu. Ya selebihnya bisa tanya sama pengacara saya lah gitu. Oke. Tapi kalau ngelihat dari beberapa aset yang memang dititipkan dari almarhumah ini untuk anak-anak terutama Ike sendiri ini kan tadi seperti
apa bahasanya digelapkan lah ya, bisa dibilang Mungkin, diduga diduga digelapkan ya. Tapi Terus siapa lagi? Iki sendiri nggak ada niat buat ngelaporin lagi atau Loh itu belum tahu karena pertama Iki sibuk. Kita ini kan semua anak-anak juga konsen bekerja mencari nafkah gitu kan, untuk dirinya, Iki untuk anak dan istrinya gitu. Jadi bukan berarti mengabaikan hal ini gitu. Hal ini akan tetap Iki Iki cari gitu loh, karena ya itu uang kan hak Iki. Karena uang itu ketika ada di sana itu ketika perceraian sudah berpisah dengan bapaknya gitu, karena Iki menitipkan uang ke mamanya gitu kan. Mau ngelaknya mau gimana, secara bisa ditanya sama Pak Ecet. Menurut informasi saya juga dari Pak Ecet yang selama di sana ikut itu, bahwasannya ATM almarhumah juga dipegang sama dia gitu. Waktu penggelapan kita menangkan waktu itu di persidangan, bahwa memang dia menggelapkan mobil pada waktu itu. Udah dihukum 3 tahun ya kan. Terus mau apa lagi? Kan sudah secara sidang sudah mengakui hakim juga, dan kita tidak ada embel-embel untuk bagaimana caranya untuk memenjarakan dia. Itu kan kelakuannya dia. Karena anak saya Iki meminta haknya, mobilnya di mana? Karena itu kan mobil dikasih sama Iki waktu itu mamanya gitu. oke. Ya tapi maksudnya kenapa ya, maksudnya Kang Sule mungkin melihatnya bahwa kayak dia menggebu-gebu untuk bisa masuk sebagai penerima ahli waris Ya nggak tahu, nggak ada, sama anaknya gitu kan. ya nggak tahu itu nggak ada kerjaan kali dia mungkin. Ya nggak tahu lah, gue juga bingung kenapa gue juga diseret-seret tuh. Maksudnya ya dia juga harus ingat perjalanannya gitu loh. Ketika dia hidup dengan almarhumah itu perjalanannya kan dulu masih bareng sama saya almarhumah. Kan gitu. Masa kita harus beberkan semua gitu kan, nggak etis lah. Nah ini gue belum pernah loh sebetulnya speak up kayak seperti ini. Karena mungkin ini ada kaitannya dengan anak-anak gitu. Anak-anak juga tidak mau terganggu secara privasinya gitu. Dan saya ngomong ini pun itu kan tentang aib gitu loh. Itu tentang aib, saya tidak mau sebetulnya gitu. Karena kemarin mungkin ada persidangan dan yang lain-lain gitu. Terjadinya pernikahan itu karena apa gitu ya, tanda kutip. Karena kalau misalkan begini, misalkan kita sudah bercerai lalu ketemulah sama Teddy, barulah gitu loh. Mungkin berbeda lagi ceritanya, tapi kan ini belum, masih proses, masih suami istri pada waktu itu terjadilah sesuatu kan gitu. Nah itu yang harus diingat itu loh. Jadi tujuannya apa gitu, mendekati almarhumah tuh apa, dengan berbagai cara dia gitu loh. Oke. Tapi melihatnya artinya kan juga dia juga ya bahasanya netizen juga ikut melihat berita ini dan menyayangkan, dan kenapa artinya seorang Teddy itu tetap berusaha terus, kayaknya kayak nggak ada habis-habisnya untuk Makanya wartawan semua tuh tanya sama dia. Kalau nanya sama gue ya salah lah. Nanya sama gue mana tahu dia. Gue juga nggak tahu itu modus, nggak tahu apa, dan ya harus ditanyakan gitu loh. Tujuannya apa? Kan gitu. Kan tidak mungkin dong gitu loh, ibaratnya almarhumah gitu, kalau tidak dideketi dengan mensugesti atau apapun gitu loh. Nggak ada alasan apapun itu loh, karena posisi pada waktu itu kita lagi baik-baik saja. Itu loh. Kita lagi baik-baik saja, tidak ada pertengkaran, tidak ada apa. Kita lagi menjalani pernikahan yang ibaratnya dari sebuah kesalahan-kesalahan kita memperbaiki gitu loh. Kan kejadiannya tahun 2017 gitu loh. Mungkin dari akhir 2016 mereka sudah dekat. Gitu. Kalau saya mau ibaratnya menuntut hal itu, kan ketika suatu kejadian pada waktu itu saya bisa langsung melaporkan dengan pasal perzinahan. Tapi kan saya masih bersabar gitu loh, karena saya melihat anak-anak nggak mau gitu loh. Kan kasihan almarhumah gitu loh. Sebetulnya saya nggak mau membuka hal ini gitu, tapi kenapa memaksa untuk saya berbicara seperti ini gitu loh. Harusnya kan harus tahu historinya seperti apa gitu. Kecuali kalau misalkan lu udah lama, gue udah cerai gitu loh. Lu ya ketemu ya udah gitu loh.
Ya nggak ada tuntat tuntut. Iya dong, ya pasti lu juga mungkin ketemunya berbeda mungkin dengan yang lain gitu loh. Beda lah kalau kita sudah cerai terus dia ketemu, ya udah hidup, dia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban masing-masing gitu. Kalau ini kan masih posisi dalam pernikahan. Oke. Kang, tapi Kang Fully begitu sabar banget artinya dengan mungkin biasanya ujian yang terus menimpa mungkin Kang Fully dalam hal ini itu lagi permasalahannya. Tapi gimana sih Kang, artinya Kang Fully juga nggak ada niatan juga ingin ya udahlah kasih efek jerah misalnya gitu. Ya kalau misalkan gua mau seperti itu ya dari dulu udah gua penjarain lah pasal perzinahan gitu loh. Tapi ya buat apa gitu? Saya juga manusia biasa, maksudnya banyak juga kesalahan itu yang harus diperbaiki. Jadi ya nggak perlu kita menghakimi orang. Itu ya biarkan saja. Kalau misalkan ujian ini terus menimpa ke saya, ya saya mah seneng lah gitu. Seneng. Ya seneng lah, berarti Tuhan itu percaya bahwa gua tuh mampu menghadapi semuanya gitu loh. Ya udah, anggap aja itu sebuah perjalanan, anggap aja itu sebuah ilmu. Kan mendapatkan ilmunya banyak tentang sabar gitu loh. Kita bisa sabar menghadapi itu. Bagaimana perasaan kalau orang, oh Kang Sule kayak sabar lah. Kalau dibilang nangis ya gue nangis lah dengan kejadian itu gitu loh. Itu loh. Cuman kan mas saya harus gua kasih tahu sama orang-orang bikin status itu. Oh guys, aku nangis nih guys, nggak sabar banget dengan hal ini kan, masa iya gitu. Biarkan saja gitu loh. Karena gue yakin bahwa Tuhan memberikan hal ini itu bukan sebuah hukuman, tapi sebuah ujian gitu loh untuk saya dalam menjalankan hidup. Itu aja gitu loh. Oke. Ini juga Kang Fully Bapak speak up juga belum lama ini bahwa saat usia bintang 17 tahun baru mungkin nanti akan ada bisa Ya, ngomongin soal betul. waris. Intinya gini, kalau toh itu tercatat sebagai ahli waris, ya saya sebagai orang tua, ya nggak masalah karena bintang itu nggak ada dosa, gitu loh. Toh kakaknya waktu dia kecil itu kakaknya juga masih menghidupi, kasih susu ketika ikut sama Pak Ecet, gitu loh. Ngasih buat makannya gitu. Nah setelah dibawa sama dianya, ya anak-anak juga jadi enggak, oh ya udah ada orang tuanya lah yang menghidupi kan gitu. Karena anak-anak kan tidak ada kewajiban untuk menghidupi dong. Anak itu kewajibannya orang tua. Ya yang harus pikirkan itu. Ya udah nggak usah ngurusin dulu ahli waris. Urus aja anak sampai gede. Toh nanti di pengadilan kalau misalkan ada bagiannya kita kasih, tapi tidak sekarang gitu loh. Karena kasihan bintangnya tidak akan menikmati itu kalau ada bagian, ya kan? Kalau tidak ada bagian mungkin secara hukum tidak ada misalkan, ya masa iya kakaknya gitu loh. Mungkin bintang juga nanti minta bantu sama putri, masa iya nggak dikasih? Itu kan anak tiri lah ya, maksudnya tidak sedarah gitu. Yang sedarah tuh ajam. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.